Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suciati Amalia dari program magang gelombang ke-22. Akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua tentang individual system. Nomor 1, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nomor 2, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena bagaimana bisa bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal? Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Nomor 4, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru yaitu sebagai motivator dan fasilitator, yaitu yang membimbing minat anak serta memfasilitasi anak. Sedangkan murid berperan sebagai subjek atau yang dibimbing minatnya. Nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Jika individual system prosesnya berorientasi pada proses, sedangkan klasikal berorientasi pada hasil. Dan individual system itu maksimal 4 murid, sedangkan classical system banyak muridnya dan gurunya 1. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak, harus tahu kesukaan anak, dan satu langkah di depan anak, serta jangan minta dimengerti oleh anak-anak, tapi kita yang harus mengerti anak-anak, dan selalu berikan reward dan motivasi. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Jika kita melakukan individual system, maka kita lebih tahu karakter anak masing-masing dan akan memberikan modul sesuai dengan kemampuan anak. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Kita tidak bisa mengetahui karakter anak karena murid yang kita pegang itu banyak, jadi kita tidak bisa mengetahui masing-masing karakter dari anak tersebut. Poin B yaitu tentang metode variation skill. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan dan cepat bosan, maka kegiatannya harus bervariasi. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak mudah bosan, semakin tertarik dan semangat dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar: aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan. Nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan. Dan nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Dan nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan menerapkan 3 aspek belajar dan teori Bandul. Poin yang C, tentang teori dasar dalam psikologi pendidikan. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Artinya adalah anak mau mengulangi kegiatan tanpa paksaan dari siapapun. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Yaitu jika anak mau mengulang, maka akan sering latihan sehingga anak akan mampu dan terampil. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Yaitu
Jika anak sudah mampu, sudah terampil, maka proses belajarnya akan semakin menyenangkan. Berikut tugas belajar di luar kelas hari kedua. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.